Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin bahas syarat-syaratnya tayamum dan selesai, alhamdulillah. Sekarang membahas furudhu tayamum, fardu tayamum. Sebelum kita masuk ke fardu tayamum, sudah beberapa kali dijelaskan ya. Sedikit faedah. Bedanya syarat dengan fardu yaitu kalau syarat adalah hal yang di luar ibadah. Hal yang di luar ibadah yang harus ada ketika ibadah itu dilaksanakan. Misalnya syaratnya sholat yaitu menutup aurat. Apakah menutup aurat ini bagian daripada sholat? Bukan ya. Perkara lain yang harus ada ketika kita sholat. Berbeda dengan fardu atau rukun, itu adalah hal yang ada di dalam ibadah. Misalnya rukunnya sholat, ya ruku. Ruku adalah bagian daripada sholat. Jadi itu bedanya fardu dengan syarat. Walaupun terkadang ulama mengitlak menyebut syarat atau fardu yang dimaksud yang penting wajib. Yang penting wajib. Fardu-fardunya tayamum, furudhu tayamum khamsatun, ada 5. Sebagian ulama menambahi 6, ada yang bahkan sampai 7 ya. Yaitu yang menambahi 6 ditambahi turab, termasuk rukunnya tayamum yaitu turab. Tapi di sini tidak ada. Kenapa? Karena mereka menghitung turab karena memang turab ini cuma digunakan untuk tayamum. Berbeda kalau wudu, tidak dimasukkan fardunya wudu, tidak ada. Tidak dimasukkan fardunya wudu karena air itu bukan hanya untuk wudu. Tapi kalau turab tidak ada kecuali untuk wudu. Untuk tayamum. Untuk tayamum. Untuk najis mughalladhah hanya tabaan saja, pelengkap saja. Kemudian itu yang menambahi 6. Ada yang menambahi 7 ya. Yaitu nanti qasdu naqli turab. Tapi tidak usah katanya para ulama karena nakal itu sudah dengan qasd. Nakal itu sudah dengan qasd. Jadi fardu-fardunya tayamum ada 5. Yang pertama yaitu al-awwal naqlu turab. Memindah turab, debu atau tanah untuk tayamum. Sudah kemarin sempat dibahas ketika membahas syarat-syarat tayamum, yaitu memindah turab boleh dari bawah, dari udara boleh. Yang penting harus ada nakal. Harus ada nakal memindah turab. Nah, ketika kata-kata nakal, ya di situ nakal maka orang memindah itu tentu dengan qasd. Dengan qasd. Nah, sebagian ulama menyendirikan harus ada qasd, dihitung rukun sendiri. Makanya sampai 6 sampai 7. Tapi dengan kata nakal itu sudah cukup. Ya tentu harus ada qasd. Harus ada tujuan untuk tayamum. Tujuan untuk tayamum. Kemudian yang kedua yaitu apa? An-niyah. Niat tayamum. Niat untuk tayamum. Niat untuk tayamum ini sedikit berbeda dengan niat wudu dan niat yang lain ya. Karena niat tayamum ini harus niatul istibahah namanya. Niat untuk diperbolehkan ibadah. Niatul istibahah. Maka kalau tidak niat istibahah nanti akan dibahas. Tapi biasanya tidak sah. Jadi niat misalnya mengangkat hadas tidak boleh. Atau nanti akan dibahas. Ala kulli hal wajib niat istibahah. Istibahatu muftaqirin ila tayamum. Niat memperbolehkan hal yang diperlukan untuk tayamum. Walaupun masul mushaf. Jadi ketika tayamum
nawaitu istibahata masil mushaf. Saya niat supaya saya diperbolehkan megang mushaf. Itu sudah cukup sah. Yang penting harus menyebutkan hal-hal yang membutuhkan tayamum untuk dimubahkan. Kalau sunnah, misalnya qiraatul Quran itu boleh walaupun kita muhdits, walaupun kita tidak punya wudhu, walaupun kita tidak suci, tapi sunnahnya suci. Kemudian kita niat tayamum listibahati qiraatul Quran, maka tidak boleh, karena qiraatul Quran itu tidak harus dengan tayamum. Harus niat istibahah yang butuh dengan tayamum, maka sudah cukup sah. Kemudian kalau kita niatnya umum, nawaitu istibahata muftaqirin ila tayamum, misalnya umum langsung, tidak nyebutkan sholat, tidak nyebutkan nawaitu istibahata muftaqirin ila tayamum, maka nanti hukumnya seperti niat masil mushaf, niat istibahah masil mushaf, nanti akan dibahas. Nah, jadi niat tayamum ini ada 3 tingkatan seperti kita tahu. 3 tingkatan ini semuanya sah, semuanya sah. Terkadang kita niat istibahah sholat fardu atau tawaf fardu. Nah, kalau kita niat istibahah supaya saya tayamum supaya boleh sholat duhur atau supaya boleh tawaf yang wajib, maka diperbolehkan dengan tayamum ini kita untuk melakukan sholat fardu sekali, fardu yang fardu ain sekali, dan sholat nafil yang lain walaupun banyak, sholat jenazah walaupun banyak, dan diperbolehkan selain sholat masul mushaf dan lain-lain. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita niat tayamum listibahati fardhu sholah misalnya. Tingkatan kedua yaitu niat istibahah, niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Tidak nyebut sholat fardu, istibahah sholat, gitu saja. Maka ya apa? Diperbolehkan sholat sunnah walaupun banyak, atau sholat jenazah, sholat yang fardu kifayah. Diperbolehkan selain sholat sunnah, daripada hal-hal yang membutuhkan toharo seperti masil mushaf, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh hanya sholat fardu. Ini tingkatan nomor 2. Tingkatan nomor 3, dia niat istibahah supaya diperbolehkan selain sholat dan tawaf. Misalnya dia nyebut masil mushaf, nawaitu tayammum listibahati masil mushaf, maka tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Bolehnya untuk masil mushaf dan lain-lain dan seterusnya. Nah, ini 3 tingkatan niat tayamum. Kalau niatnya umum seperti tadi, ana ulang ya. Misalnya saya niat tayamum listibahati kulli muftaqirin ila tayamum, untuk diperbolehkan semua hal yang dibutuhkan untuk tayamum, maka seperti niat masil mushaf, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf juga, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Bolehnya untuk masil mushaf dan yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian itu niat istibahah, dan ini yang sah ya. Yang pasti sah kalau niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan suatu ibadah yang butuh untuk tayamum. Tapi kalau niat tayamum tapi tidak niat istibahah, misalnya nawaitu tayamum atau nawaitu tayamum, berhenti di situ misalnya. Atau dia niat nawaitu fardhu tayamum, maka apa? Tidak sah ya. Tidak sah, kecuali kalau dia niat yang dimaksud dengan fardhu tayamum al-fardhul ibdali, fardu sebagai pengganti. Karena begini, apa ya? Kalau kita niat, kalau nawaitu fardhul wudu langsung sah. Kenapa? Karena wudu ini memang tohara yang asli, yang memang maksud yuqsadu bihi, bukan karena sebagai pengganti. Berbeda dengan tayamum. Tayamum tidak boleh kecuali kalau tidak ada air, atau ada air tapi tidak mampu. Jadi karena sebab, maka tidak boleh diniati tanpa menyebutkan sebabnya, seperti itu.
istibaha misalnya dan lain. Jadi nawaitu tayamum atau nawaitu fardhu tayamum itu tidak sah kecuali kalau dia niat yang dimaksud fardhu tayamum adalah fardu karena menggantikan wudu. Fardhu ibadah. Atau misalnya dia niat raf'al hadath atau thahara 'anil hadath. Maka apa? Tidak sah kecuali kalau dia meniatkan yang dimaksud raf'al hadath di sini ya. Kalau dia bermaksud yang dimaksud dengan hadath di sini al-man'a, tidak bolehnya kita sholat. Jadi karena hadath ini apa ya? Kalau wudu hadatsnya memang terangkat. Tapi kalau tayamum hadatsnya tidak terangkat, tapi kita boleh. Itu sebenarnya gitu. Kalau kita niat bahwa raf'al hadath itu hadatsnya itu mana, artinya itu bahwa kita ini manaknya diangkat. Walaupun hadatsnya masih ada, maka baru bisa jadi sah. Dan rafa'nya raf'an khoson. Jadi memang agak ruwet, makanya jangan tayamum dengan niat raf'al hadatsnya. Harus nawaitu at-tayammum listibahati fardhu shalah misalnya, atau nawaitu istibahatas shalah, harus niat istibahah. Kemudian fardu yang selanjutnya yaitu apa? Mashul wajhi. Kemudian sedikit membahas tentang niat. Nah, niat tayamum harus berbarengan dengan naklu turab, bukan dengan mashul wajhi. Kenapa? Karena namanya niat itu ya ketika awal ibadah. Awal ibadah tayamum itu ketika kita mindah turab. Jadi ketika nakal nawaitu tayamum, bukan sudah ngambil tidak niat. Kemudian niat tayamumnya ketika mashul wajhi itu tidak boleh. Harus berbarengan dengan naklu turab. Jadi seperti itu. Kemudian fardu yang selanjutnya yaitu apa? Mengusap wajah. Sudah kita ketahui batasan wajah di wudu ya, yaitu lebarnya dari telinga ke telinga, panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut biasanya orang. Jadi ikut yang normal. Kalau ada orang tumbuh rambutnya di sini lebih dekat ke alis begini, maka ya tetap normalnya semana itu mulainya sampai dagu dan dua rahang. Itu batasan wajah. Batasan wajah. Tapi jadi persis dengan wudu. Bedanya dalam tayamum wajah dan kedua tangan sama, yaitu apa? Kita tidak wajib menyampaikan debunya sampai ke bagian dalam daripada rambut, walaupun khafif. Kalau wudu kita sudah tahu kan, semua rambut yang ada di wajah ini masuk wajib zahir batin, kecuali aridon sama lihya saja. Itu pun kalau kathif. Jadi kalau wudu harus sampai ke dalamnya, alisnya walaupun tebal harus masuk, kumisnya walaupun tebal harus masuk. Tapi kalau tayamum maka cukup zahirnya saja, walaupun tidak tebal. Begitu juga di tangan sama. Kalau tangannya ini bulunya lebat sekali, kan memang sulit untuk masukkan, maka tidak wajib, zahirnya saja ya. Walaupun tipis, tidak wajib untuk menyampaikan ke tempat tumbuhnya rambut. Cuma di sini diingatkan oleh para ulama, banyak biasanya yang dilupakan ketika tayamum yang tidak terusap dengan turab, yaitu apa? Al-muqbil minal anaf ila syafatih, yang menghadap hidung, yang menghadap ke bibirnya, alias ini. Nah, ini biasanya tidak terkena debu, ini tidak diperhatikan. Jadi kalau tayamum kita ngusap begini, ininya tidak diusap, bisa tidak sah ya, bisa tidak sah. Kemudian al-ma' ini apa? Ujung-ujungnya dua mata ini. Nah, ini juga kurang diperhatikan ketika tayamum. Jadi tayamum itu tetap harus sampai semua. Cuma kalau ada rambut maka wajib zahirnya saja. Zahirnya saja. Kemudian fardu yang selanjutnya yaitu apa? Mashul yadain ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan ma'al mirfaqain, sampai bersama kedua sikunya.
bersama kedua sikunya. Kemudian sudah dibahas kalau ada bulunya, apakah wajib menyampaikan ke tempat tumbuh bulunya alias bagian batin daripada bulunya? Tidak wajib, sudah dibahas. Walaupun khafif. Kalau kuku bagaimana? Yang dibawa kuku ini, kalau tertutup dengan kotoran, apakah wajib ketika tayamum menyampaikan ke bawah kuku ini? Di situ ada khilaf antara Imam Zayadi dan Imam Qalyubi. Kalau Imam Zayadi dia ngomong wajib. Dia ngomong wajib menyampaikan debunya ke bawah kuku. Jadi kalau kotor ya harus dibersihkan dulu supaya debunya tayamum ini masuk. Kalau Imam Qalyubi beliau berpendapat tidak wajib ya. Beliau berpendapat tidak wajib. Kemudian fardu yang selanjutnya yang terakhir yaitu at-tartib, berurutan dalam mengusap antara wajah dan tangan. Tidak wajib berurutan ketika nakal. Nakalnya tidak wajib urut. Memindah turapnya itu tidak wajib urut. Jadi ketika ngambil turap, tepukan pertama pakai tangan kanan, saya tidak mau menggunakan ini untuk wajah. Yang kedua, ini saya gunakan untuk wajah. Lu tidak tertib. Ini kan ngambil duluan. Kok digunakan untuk tangan? Tidak wajib tertib untuk nakalnya. Yang wajib tertib hanya masahnya, mengusap bagian tayamumnya saja. Memindahnya tidak harus tertib. Kemudian tetapi disunnahkan tertib untuk nakal. Memindah turab sunnah tertib. Kenapa? Karena di situ ada khilaf yang sangat kuat katanya para ulama. Khilaful gawi biwujubihi. Ada yang banyak para ulama yang mengatakan itu wajib dan khilafnya kuat. Makanya disunnahkan nakal itu tertib walaupun tidak wajib. Itu tadi fardu-fardunya tayamum. Adapun caranya yang sunnah nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang di sunnah-sunnah tayamum. Mungkin itu saja, Allah alam. Ada yang perlu dibahas. Coba mic-nya ini ditaruh di tengah sebagian. Ada yang perlu dibahas atau tambahan ifadah? Fadhal. Mic-nya itu diaktifkan itu. Yang tadi kata antum penjelasannya niatut tayamum listibahati qiraatil mushaf. Itu ya apa? Tidak sah. Karena qiraatul mushaf kalau indal junub berarti bukan pengganti wudu. Pengganti ghusl. Boleh. Nah. Jadi boleh karena qiraatul Quran qablil junub yahtaju ila tayammum, berarti boleh, ya Pak. Boleh berarti. Di sini ada sedikit pembahasan sebenarnya masalah kalau nawaitu tayammum gitu saja. Kan tadi kan tidak sah kan. Di sini ana kecuali inda nahwi ghuslil jum'ah. Kalau illa libadali nahwi ghuslil jum'ah. Kalau tayammumnya sebagai pengganti ghusl Jumat yang tidak ada efeknya untuk kita hadas sama ndak, maka cukup nawaitu tayamum saja. Apa maksudnya begitu? Wallah, mana nyari yang dimaksud dengan nahwi badali ghusl Jum'ah di kitab-kitab lain? Ya, ghusl tawaf, ghusl dukhul Makkah, apa ghusl ba'da ghusl janazah. Kan nahwu ghusl Jum'ah. Nahwu ghusl Jum'ah ya mislu. Anak nyari maksudnya ini. Badali. Lah ya. Mengganti hari Jumat. Jumat fakot ya. Lah. Enggak, Mas. Lah anak nyari nahwi itu barangkali ada yang lebih jelas. Yang dimaksud nahwi badali ghusl Jum'ah ini apa? Maksudnya apa? Cuma mandi yang sunnah saja atau gitu. Iya. Itu anak nyari.
Iya, ma yata'allaq bil kalau sholat, tawaf itu kan yalzam alaihi raf'ul hadas. Ma hada la yalzam alaihi raf'ul hadas. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu nawaitu tayamum saja cukup. Dengan baca Allah. Sedikit tambahan tadi mungkin luput masalah niat kan wajib indan nakli wastidamatiha ila mashil wajhi. Jadi mulai nakal sampai mengusap wajah. Jadi tidak boleh ada hilang niatnya. Jadi niatnya kan tadi ketika nakal ya. Karena nakal itu awal daripada tayamum. Setelah nakal niatnya ini tidak boleh hilang sampai kita mashul wajhi. Kalau niatnya hilang, maka walaupun nanti ketika masuk wajib membuat niat baru, menurut Ibn Hajar tetap enggak apa namanya, enggak sah. Indah Romli yakfi. Paham ya. Jadi misalnya nawaitu istibahah fardhu shalah, enggak langsung diusap wajah, 1 jam lagi. Ini ya boleh sah, tapi istidamatun niyah ini. Niatnya terus itu 1 jam itu. Baru usapkan. Indah Ibn Hajar. Tapi kalau Indah Romli boleh asal diniatkan lagi waktu masuk aja. Assalamualaikum. Bib, kalau apa tangannya ada perban gimana itu? Apa perlu dilepas apa enggak usah? Itu kemarin sudah dibahas di asbabut tayamum. Sebab-sebab yang orang diperbolehkan tayamum. Salah satunya jabiro. Haram kita memasang jabiro kalau kita lam yatadoror binaz'iha. Kalau kita tidak ada bahaya untuk dicabut, ya wajib dilepas. Wajib dilepas. Kalau bahaya, misalnya oh ini bisa tambah parah, bisa, nah, baru kita boleh. Ketika make itu ada 4 tafsirnya ini. Sudah dibahas kemarin. Wala tu'id wasatru qadral illati wala tu'id wasatru au qadral istimsaki fi taharati. Apa zubat itu? Ya, zubat. Bukan. Wala tu'id wasatru qadral illati au qadral istimsaki fi taharati. Oh, di sini ada. Wa iyazid an qadrihi fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Jadi kalau sudah pakai jabiro misalnya untuk wudu, maka untuk menggantikan yang tertutup ini dengan perban ya harus tayamum. Maka ya apa? Di situ perinciannya kapan kita wajib godok, menggodoi sholat yang menggunakan tayamum ini, kapan tidak. Kalau di wajah atau tangan mutlak wajib wudu. Kenapa? Karena wudunya tidak sempurna. Tayamum sebagai pengganti juga tidak sempurna. Ya, ndak artinya yang dimaksud sama dia apakah wajib dicopot apa ndak. Kalau ada madorot malah ndak boleh dicopot itu, ya. Nah, cuma wajib godok. Tapi di tangannya satunya ndak apa namanya, ndak kena ndak kena turab itu berarti. Ya. Untuk tadi masalah juga furudu tayamum, mengusap kedua tangan itu ikhtiarnya Imam Nawawi sampai kafen saja. Iya, kuen saja. Ya. Tapi itu ikhtiarnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i kalau khilaf pasti mu'tamadnya Imam Nawawi, kecuali kalau Imam Nawawi ikhtiar itu keluar daripada madhab. Jadi mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Indah Malik itu kafen itu. Hah? Syafi'i madhab qadim. Madhab qadim juga dalam Syafi'i. Imam Malik itu kafen. Jadi tayamumnya tidak sampai ini, hanya sini aja. Adun Syafi'i faqat ilal mirfaqin. Kalau tidak salah ya. Adun Syafi'i wa riwayatan dari Imam Ahmad. Adun hakadha. Abi Hanifah kafen ya, kafen. Ilal mirfaqin ya. Malik enggak ya, jelasnya. Wa Ahmad kakuan. Memang ayatnya kan
Fatayammamu saya wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, pakai ilal marafiq. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Mic-nya ada apa kok taruh di mukamu tok zaman? Masalah kornunia bin nagli turab itu masalah ketika ada azabat, ketika kota atiniyah. Di sini ada ibarat yajibu kornunia binagli turab wa bi awwali masjid juz'in minal waji. Fa in azabat bainahuma, ngambil kota atiniyah qabla masil waji. Darra inda Ibn Hajar. Khilafan lirramli. Ibaratnya Imam Ramli fa idastahdaran niyah inda nagli summa azabat ilawat iliyat alal waji fastahdara hina idin sah inda Imam Ramli. Lakin indahuma inda Ibn Hajar wa Ramli yasih idastahdaraha qablawat iliyat alal wajah. Jadi kalau ngambil kemudian sebelum diletakkan ke wajah dia azabat, kemudian tajaddadan niyah summa masaha indahuma yasih. Ajib. Betel. Itu betel. Itu betel sekali. Itu betel. Jadi kalau ngambilnya setelah waktu ngambil niat, kemudian sebelum nempel walaupun azabat sebentar, maka indahuma ya sih. Ya sih. Oh berarti ya. Yang khilaf itu kalau ketika masah bareng niat. Baru niat. Ma'al masah itu yang khilaf. Amma qablal masah istahdara niyah bala khilaf itu sudah. Ajib. Ya. Qabla mashil wajhi. Nakalnya biniyah ya'udun nakal ya. Oh gitu. Qabla mashil wajhi biniyah ya'udun nakal sendiri. Udah salah. Jadi yang tadi tentang niat tayamum untuk sunnah gusul itu ya. Dalam Mughnil Mustad disebutkan walau nawat tayamuma lam yakfi jazman. Lam yakfi jazman wa sayati annahu lau tayammama an guslin masnunin ka guslil jum'ah annahu yakfihi niyatu tayammum badalal gusl. Jadi kalau niat untuk mandi sunnah secara mutlak. Mandi sunnah secara mutlak boleh. ibarat Niat tayamum. Ka guslil jum'ah. Jadi guslil jum'ah ini salah satunya saja. Ada yang lain? Tafadhal. Baiknya, Idrus. Kalau niat untuk melakukan Yang di belakang boleh nanti ya, asal diangkat tangannya. Kalau dalam wudhu kan ada pembahasan ketika orang yang junub mau makan itu sunnah wudhu. Kalau untuk tayamum gimana? Jadi orang junub niatnya pengen diniati mau makan, apa juga seperti halnya wudhu gitu? ini ceritanya ndak ada air. Ya ndak sekalian niat langsung ngangkat janabahnya sih. Kan enak gitu ya. Kan karena memang ndak ada air. Mau mandi juga ndak bisa ya. Tapi kan sudah dibahas kemarin. Jadi tayamum itu menggantikan wudu atau mandi walaupun yang sunnah. Kalau memang disunahkan wudu kan sebelum makan bagi orang yang junub, maka zahirnya tetap bisa. Karena tayamum pengganti wudu yang sunnah semuanya. Ya sebetulnya kenapa harus tayamum untuk wudu makan, padahal tayamum untuk menggantikan husul janabahnya juga bisa. Kenapa cinta sama janabah dia? Kan berarti dengan tayamum itu, kalau memang itu fagidul ma, baik hisan atau mana, kan berarti dengan tayamumnya tadi itu bisa untuk menggantikan husul. Kan gitu.
Kan kalau sudah mengadakan ghusl kan berarti sudah tidak ada masalah untuk makan, untuk minum, untuk tidur, atau untuk yang lainnya kan ada masalah gitu. Kenapa kok hanya untuk menggantikan wudhunya makan? Model itu berarti ya. Oh karena perempuan yang haid maksudnya. Ya, Kenapa? Memang perempuan yang haid harus wudhu kalau mau makan? Hah? Apakah wudhu? Hah? Karena boleh, tidak ada urusannya itu sama haid. Kalau seandainya menggantikan wudhu yang sunnah, apakah niatnya juga mutlak nawaitu tayamum atau bagaimana? Itu kan jadi pertanyaan juga akhirnya. Itu Allah alam. Mana yang ada yaitu ghusl masnun yang ada ibarahnya. Kalau nawaitu menggantikan wudhu yang sunnah, apakah cukup nawaitu tayamum saja? Allah alam. Ada ibarah enggak? Masalah azabat tadi itu juga sama ketika batal. Tadi ngambil turab niat, kemudian batal tajdidun niyah, usap diperbolehkan. Boleh ya? Boleh. Lau aradu mubtilun litayamum fajaddadan niyah qabla masil wajhi kafa. Lau apa? Lau aradu mubtilun litayamum Oh. fajaddadan niyah qabla masil wajhi kafa. Iya, karena memang alasannya lau darabat turab biyadaihi wa rafa'ahuma min ghairi niyatin summa nawa qabla mumasati turab wajahu kafa li anna hadza naglun kama law lam yanggul ibtidaan illa min hadzal had. iya karena muhdits. Nagelnya juga muhdits. Nagelnya kan itu juga muhdits sebenarnya. Ngentut lagi ya muhdits wal had tidak ada masalah kan berarti ya. Dia muhdits, nagelnya dia muhdits. Terus yang tayamum seandainya tidak harus dari dia, boleh dari orang lain. Bahkan min furudi tayamum naglu turab sawaun minal mutayammim bi nafsihi au ma'dunihi walau kana ma'dunuhu kafiran au sabiyan la yumayyiz au unsa haitsu la mumasa naqidah au kana majnunan au dabah kagirdin. Iya, ada masalah. Sekarang robot misalnya. Tidak ada masalah kalau ada robot untuk bisa menayamumi atau apa mewudui, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Ya mungkin bahasanya dulu girdin itu kok seakan-akan menjadi hal yang lucu. Tapi sekarang ntar lagi nggak ada yang lucu itu bisa terjadi. Robot-robot itu bisa nantinya. Robot-robot itu bisa yang gulu turab dengan robot, kemudian mengusapkan dengan robot, dengan itu juga bisa itu nanti. Alat itu. Hari masukkan tangannya sini, masukkan tangan sini, masukkan wajah. Di sini wa yushtaratu kaunul ma'zun mumayyizan kama fit tuhfah wa ahlan lil ibadah kama fil imdad wal fatah. Ma'dun, tapi kalau majnun enggak, ya memang Nah, ya ini waktu sudah dibahas sudut imam. Enggak tahu ya anak nukilnya. Apa di situ? Kalau majnun berarti diambilkan sama dia ya. Diambilkan sama dia, bukan diizini. Kalau diizini kan bi ikhtiyari. Majnunnya tangannya disuruh dianukan sama dia gitu. Kan juga bisa. Sini ada syaratnya adzan, ada syaratnya ma'zun juga. Apa di situ? Wa yusyaratu kaunul ma'zun mumayyizan kama fit tuhfah. Ya enggak bukan ma'dunnya, adinnya. Wala wa fil mughni wan nihaya as-sihha min sabin wa kafir wa haid. Apa itu? Itu dok yang ada. Iya. Majnun enggak ada? Kau majnun dari mana itu? Ibarat di? Oh, Kasyifah. Khilaf itu ya. Sobi ghair mumayyiz. Ada situ. Ada khilaf. Hah? Kalau sobi ghair mumayyiz ya berarti
mayasih laidin kamal majnun, berarti tidak ada masalah di sini. Khilaf berarti. Majnun musabi wal mayiz. Majnun khilaf. Wal yang anak nukil ada majnun. Nah itu. Harus mumayyiz itu Dok. Allah alam. Wallahu alam. Ayallah, bismillah, ya Far.